Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait komponen dan tujuan komunikasi pendidikan. Yang pertama, komunikasi pendidikan secara sederhana adalah komunikasi yang terjadi dalam suasana belajar atau dalam dunia pendidikan. Nah, komunikasi pendidikan di sini secara istilah yaitu suatu tindakan yang memberikan kontribusi yang sangat penting dalam pemahaman dan praktek interaksi tindakan seluruh individu yang terkait dalam dunia pendidikan. Secara umum terkait komponen yang terdapat dalam komunikasi pendidikan di sini, yang pertama ada sumber pesan atau komunikator, yang kedua ada pesan yang merupakan sebuah informasi, yang ketiga ada perantara atau saluran channel, yang keempat ada penerima pesan atau komunikan, dan yang kelima ada umpan balik. Itu adalah komponen komunikasi secara umum. Kemudian di sini dapat dikatakan suatu institusi pendidikan itu dapat disebut juga dengan institusi belajar. Jadi kaitannya dengan suatu pembelajaran merupakan suatu interaksi antara pendidikan dengan peserta didik yang dilakukan secara sengaja dan terencana serta memiliki tujuan yang positif. Keberhasilan pembelajaran harus didukung oleh komponen-komponen instruksional yang terdiri dari pesan atau materi yang disampaikan berupa bahan ajar, kemudian penyampaian pesan dan bahan untuk menuangkan pesan tersebut atau kita sebut dengan channel atau peralatan alat-alat yang mendukung dalam suatu pembelajaran dan teknik atau metode yang digunakan dalam pembelajaran tersebut. Dalam proses pembelajaran, jika dikaitkan dengan komponen komunikasi, maka komponen komunikasi yang terdapat pada aktivitas atau seluruh proses pembelajaran itu pada prinsipnya sama dengan komponen pada suatu komunikasi secara umum, sehingga seluruh aktivitas pembelajaran yang ada itu dari prinsip penyampai pesan dan penerima pesan, materinya itu sama persis dengan komponen komunikasi secara umum. Sehingga pada komponen komunikasi pendidikan itu terdapat yang pertama pengajar, yaitu orang yang menjalankan fungsinya sebagai pemberi pesan. Kalau di komponen komunikasi umum itu disebut dengan komunikator. Kemudian ada pelajar, yaitu orang yang penerima pesan atau disebut juga dengan komunikan. Kemudian materi pelajaran sebagai pesan atau informasi ataupun hal materi yang disampaikan dalam suatu pembelajaran itu. Kemudian ada alat bantu perantara sebagai saluran atau media pembelajaran. Kemudian ada faktor lain yang terdapat pada pembelajaran seperti jawaban, pendapat, bisa juga dengan kritikan atau masukan yang disebut dengan feedback. Kemudian komunikasi yang terjadi di sekolah itu disebut juga dengan komunikasi internal. Jika komunikasi terjadi di luar sekolah, maka disebut juga komunikasi eksternal. Nah, komunikasi ini terjadi antara anggota yang terlibat dalam hubungan kerjasama di sekolah untuk mencapai tujuan bersama atau tujuan yang diinginkan di lembaga pendidikan tersebut. Komunikasi ini dapat dilakukan antara kepala sekolah dengan guru, kepala sekolah dengan tata usaha, kepala sekolah dengan siswa, bisa juga dengan guru, guru dengan siswa, siswa dengan tata usaha, maupun siswa dengan siswa. Nah, semua komunikasi ini dilakukan meliputi komponen-komponen komunikasi pendidikan, baik itu komunikator, komunikan, pesan yang disalurkan, dan feedback yang didapatkan maupun channel atau media yang digunakan. Sehingga komunikasi ini tidak hanya berada pada proses pembelajaran saja, akan tapi bisa juga berkaitan dengan seluruh kegiatan yang ada di dunia pendidikan, sehingga komponennya itu sama dengan komponen secara umum, hanya pelakunya saja yang berbeda. Kalau di dalam dunia pendidikan itu ada guru sebagai penyampai pesan, bisa juga dengan siswa yang menyampaikan pesan, jadi kaitannya dengan dunia pendidikan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Zaida. Yang kedua, yakni tujuan dari komunikasi pendidikan. Tujuan komunikasi adalah apa yang harus atau suatu yang direncanakan untuk dicapai dalam suatu aktivitas komunikasi itu sendiri. Menurut De Vito, dalam Alo Liliwari, menjelaskan bahwa sekurang-kurangnya ada 5 tujuan komunikasi manusia. Yang pertama, yakni mempengaruhi orang lain. Yang kedua, membangun atau mengelola.
relasi antarpersonal. Yang ketiga, menemukan perbedaan jenis pengetahuan. Yang keempat, membantu orang lain. Dan yang terakhir, bermain atau bergurau. Pada hakikatnya, tujuan komunikasi itu adalah bagaimana bisa dan mampu merubah suatu sikap atau attitude, pendapat atau opinion, perilaku atau behavior, ataupun perubahan secara sosial atau social change. Hal ini juga sama seperti halnya tujuan komunikasi pada pendidikan, yakni bagaimana bisa dan mampu merubah suatu sikap, pendapat, perilaku, ataupun perubahan secara sosial pada komponen di sekolah, seperti pada murid, guru, ataupun karyawan yang lain. Komunikasi ini dapat merubah suatu sikap mereka, baik itu dalam dunia sekolah ataupun di luar lingkungan sekolah. Dan di sana terjalin komunikasi dalam proses pembelajaran, sehingga tercapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.